Untuk mendukung channel ini, jangan lupa like, komen dan subscribe dan aktifkan lonceng kuning agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Malam harinya setelah menidurkan baby Hamzah di tempat tidur bayi, Syifa akan membuka kembali kotak Zahra yang ia bawa dari rumah berhantu itu karena kemarin dia hanya melihat foto itu saja, masih ada isi yang lainnya di kotak itu. Gus Fakih sedang berada di luar karena ada tamu datang ke pesantren, jadi ia lebih leluasa untuk menjadi detektif rahasia Zahra. Ia membuka kotak itu melihat lagi foto Azam di sana. Ia jadi mengingat kejadian tadi siang saat bertemu dengan Azam langsung. Kenapa tadi Azam kayak ketakutan gitu ya, lihat Gus Fakih. Suami aku kan bukan setan, monolognya. Syifa menaruh foto itu di kasur, lalu yang ia lihat saat ini adalah topi bayi bertuliskan nama Hamzah di depannya. Ih, lucu banget, pasti bagus kalau dipakai baby Hamzah, ucap Syifa. Selanjutnya yang ia lihat yaitu foto dirinya dan Zahra, membuatnya mengenang masa-masa dulu yang indah. Aku rindu kamu, Ra. Syifa membalik foto itu, terdapat tulisan yang ditulis oleh Zahra di sana. Ara pengen cerita tapi takut. Itulah tulisan yang ada di balik foto. Syifa mengerutkan keningnya setelah membacanya. Sebenarnya Zahra ingin bercerita apa padanya. Kenapa harus takut? Dia kan tidak menyeramkan. Daripada bingung memikirkan hal yang tidak tahu jawabannya, ia melihat isi selanjutnya dari kotak itu. Di sana ada foto pernikahan Zahra dan Gus Fakih. Syifa melihat lagi di balik foto itu, pasti akan ada tulisannya juga. Bersama namun begitu asing, Syifa semakin dibuat pusing dengan teka-teki ini. Sudah banyak pertanyaan yang memenuhi otaknya. Yang selanjutnya ia lihat, ternyata di dalam kotak itu ada handphone Zahra. Syifa langsung mengambilnya. Akhirnya ketemu juga sama setan gepeng ini, ucapnya. Ia mencoba menghidupkan handphonenya namun tidak bisa. Yah, kok mati sih? Coba aku charger dulu deh. Syifa pun mencoba untuk mencarger terlebih dulu handphonenya. Lalu ia tekan tombol untuk mengaktifkan handphonenya. Alhamdulillah hidup, berarti handphonenya gak rusak. Yah, pakai sandi lagi, ucap Syifa saat handphone Zahra sudah menyala dan ia mencoba untuk membukanya, tapi ternyata handphonenya dikunci menggunakan kata sandi. Apa ya kata sandinya? Coba tanggal lahirnya Zahra. Syifa mengetik angka tanggal lahir itu namun salah. Ih, kok salah sih? Coba tanggal pernikahan mereka. Syifa mengambil foto pernikahan tadi karena di sana ada tanggal pernikahannya, lalu ia ketikkan pada kolom kata sandi itu namun tetap salah juga. Ia mengingat-ingat tanggal-tanggal spesial lainnya. Oke, terakhir, tanggal lahirnya Hamzah, bismillah semoga bisa, ucapnya. Ternyata benar itu kata sandinya. Akhirnya Syifa bisa bernafas lega karena ia sudah tahu kata sandi handphone Zahra. Buka apa dulu ya? WhatsApp aja deh, siapa tahu ada petunjuk di sana, monolognya. Syifa membuka WhatsApp namun harapannya musnah untuk mendapatkan petunjuk karena WhatsApp-nya juga memakai sandi. Ah, males nebak-nebak, besok aja deh, sekarang buka galeri aja deh. Yang ia lihat pertama kali ialah foto-foto Hamzah yang menggemaskan saat lahir. Ia terus men-scroll galeri itu, tidak ada yang aneh hingga ia melihat satu video di sana. Video Zahra. Syifa pun memplay videonya. Ya Allah, kenapa hidup Ara sangat menyedihkan seperti ini? Balasan dosa ini kenapa sangat menyakitkan? Ara gak kuat ya Allah. Terlihat di video Zahra mengeluarkan 5 butir obat, entah obat apa itu. Maafin Ara semuanya, Bunda, Ayah, Kak Bara, Nisa, Syifa. Ara gak bisa bertahan lagi, Ara harus pergi. Saat Zahra akan memasukkan 5 obat itu sekaligus ke dalam mulut,
Tangannya dihempas oleh Gus Fakih hingga semua obat itu terjatuh ke lantai. "Apa yang kamu lakukan?" bentak Gus Fakih. "Ara mau pergi aja dari dunia ini. Ara hidupnya selalu nyusahin semua orang, nyusahin Gusnya juga. Ara capek Gus jadi bahan hinaan orang-orang. Ara capek." Zahra ambruk ke lantai, badannya lemas, air matanya sudah membanjiri pipi. "Kalau kamu gak mau bertahan demi diri kamu sendiri, coba kamu pikirkan bayi di kandungan kamu. Bayi itu tidak bersalah, bertahanlah demi dia." Perkataan Gus Fakih itu mengakhiri videonya. Siva tidak kuat melihat video itu. Air matanya sudah mengalir di pipinya. Semenderita itulah hidup Zahra. Sahabat macam apa dirinya hingga tidak tahu penderitaan sahabatnya itu. Sejak masuk pesantren, Siva tidak pernah bertemu lagi dengan Zahra. Sekalinya bertemu saat Zahra dulu menikah dengan Gus Fakih. Setelah menikah pun Zahra tidak terbuka lagi padanya walaupun mereka sering bertemu. Namun Siva menyadari perubahan Zahra saat itu. Badannya jadi kurus dan Zahra lebih pendiam, tidak seperti sahabat yang ia kenal. Sungguh Siva tidak mengetahui jika sahabat terdekatnya itu penuh dengan penderitaan. "Kamu kenapa?" Mendengar pertanyaan yang Gus Fakih lontarkan, Siva buru-buru menghapus air matanya, lalu memasukkan foto-foto yang ada di atas kasur ke dalam kotak itu kembali. "Tadi Siva nonton drakor Gus, sedih banget sampai nangis gini," jawab Siva berbohong. Jika ia jujur pasti Gus Fakih akan marah karena bersangkutan dengan Zahra. "Daripada nonton drakor buang-buang waktu, mending kamu murojaah hafalan," ucap Gus Fakih yang percaya saja pada ucapan istrinya itu. "Hehe, maaf Gus, otak Siva lagi butuh hiburan makanya tadi nonton drakor. Nanti subuh deh Siva setor hafalannya ke Gus. Sekarang Siva udah ngantuk mau tidur," ujar Siva. "Ya udah, seterah kamu, kalau mau tidur wudhu dulu. Saya masih ada urusan di pesantren, kamu tidur duluan saja." "Iya Gus, jangan lama-lama ya. Aku gak bisa tidur nyenyak kalau gak meluk Gusnya." Pukul 1 malam Fakih terbangun dari tidurnya karena mendengar seseorang menangis. Ternyata suara tangisan itu berasal dari istrinya yang masih memejamkan mata dan terus mengigau menyebut nama Zahra. Sepertinya Siva bermimpi buruk. Siva bangun, sadar. "Hei istighfar, kamu kenapa?" ucap Gus Fakih sambil menepuk-nepuk pelan pipi Siva. Gus Fakih kebingungan harus membangunkan istrinya itu seperti apa. Sejak tadi Siva tidak mau terbangun, suhu badannya malah memanas. Ia pun pergi ke dapur untuk mengambil kompresan. Siva bingung ia sedang berada di mana. Tempat ini seperti akan ada acara pernikahan. Ia menelusur masuk ke dalam, banyak sekali orang di sana, sepertinya benar ada acara pernikahan. Matanya tertuju pada sosok yang sangat ia rindukan di sana. "Zahra!" beo Siva. Ia mengikuti arah Zahra berjalan hingga ia melihat Zahra dihentikan oleh perempuan yang memakai baju pengantin itu. "Ngapain lo di sini? Mau buat keributan di sini?" ucap perempuan itu. Enggak Kak, bukan gitu, Ara cuma diundang sama Azam," jawab Zahra. "Alah, gak usah ngeles deh lo, sini ikut gue." Perempuan itu menarik paksa Zahra. Siva pun mengikuti perempuan yang membawa Zahra itu sampai masuk ke dalam sebuah kamar. "Lo itu masa lalunya Azam, jadi gak usah muncul lagi di masa depannya," bentak perempuan itu. "Maaf Kak, Ara cuma mau lihat Azam untuk yang terakhir kalinya," ucap Zahra. "Gue bakal bikin lo pergi dari hidup Azam selama-lamanya, minum ini." Perempuan itu memberikan gelas yang berisi jeruk itu pada Zahra. "Gak mau Kak," ucap Zahra. "Minum." "Oh, jadi lo mau gue paksa?" Perempuan itu benar memaksa Zahra untuk meminum jus itu. Karena Zahra ketakutan, ia menurut saja untuk meminumnya. Selamat tinggal benalu,
ujar perempuan itu setelah Zahra menghabiskan minumannya. Tiba-tiba tubuh Zahra ambruk ke lantai, dari mulutnya keluar busa. Sifa menutup mulutnya melihat tak percaya minuman itu mengandung racun. "Ra, Zahra, bangun Zahra," ucap Sifa. "Zahra, jangan pergi, Ra." Muncul dua orang laki-laki berbadan besar ke kamar itu. "Bawa wanita ini ke rumahnya dan pastikan tidak ada orang yang melihatnya," ucap perempuan itu. "Gak, jangan-jangan. Zahra, bangun, Ra," ucap Sifa yang terus-menerus menangis melihat sosok sahabat terdekatnya yang tidak berdaya itu. Zahra, Sifa terbangun dari tidurnya. Ia celingak-celinguk melihat sekitar, ternyata tadi itu hanya mimpi. "Astagfirullah," ucap Sifa. "Syif, kamu gak apa-apa?" tanya Gus Fakih yang sejak tadi setia mengompres istrinya itu. Sifa yang menyadari Gus Fakih berada di sampingnya itu langsung memeluknya. "Sifa, tadi mimpi buruk, Gus," ucap Sifa. Gus Fakih mengelus punggung istrinya itu agar merasa tenang. "Kita sholat tahajud ya, biar hati kamu tenang. Semoga Allah selalu melindungi kita dari hal buruk," ucap Gus Fakih. Sifa hanya mengangguk masih di dalam pelukan suaminya. Ia semakin mengeratkan pelukannya itu. "Peluk Sifa bentar lagi ya Gus," ucap Sifa. Dalam pelukan itu Sifa berpikir apakah mimpinya itu sama dengan kejadian kematian Zahra. Tapi mengapa semua orang mengira kalau Zahra itu bunuh diri bukan karena ada yang membunuhnya? Sifa harus menyelidiki semuanya agar Zahra tenang di akhirat. Dia harus menemukan penyebab kematian dan menyelesaikan kasus ini. Jika benar Zahra dibunuh, ia harus menemukan tersangkanya dan membuatnya menerima balasan yang setimpal. "Gus, hari ini gak ke kampus?" tanya Sifa saat memberikan segelas teh pada Gus Fakih yang berada di ruang tamu. "Nanti ba'da duhur ke kampusnya." "Oh, ini Gus, kuenya dimakan. Enak tahu," kata Uma itu dari tamu yang semalam datang. "Udah gak sakit," ucap Gus Fakih sambil meletakkan tangannya di kening Sifa lalu mengelus pipi Sifa memastikan suhu badan Sifa masih panas atau tidak. "Udah sembuh Gus, kan yang ngerawat juga Gus Duda yang manis ini," ucap Sifa tangannya sambil mencubit hidung suaminya. "Nanti bakal ada ustadz baru yang ngajar di sini. Sementara dia akan tinggal di dalam isi kamar yang kosong, jadi kamu jangan aneh-aneh di sini," ujar Gus Fakih. "Siap Gus." Gus, boleh minta sesuatu ga?" "Apa?" "Morning kiss dong Gus." "Boleh ya." Sifa mengeluarkan jurus gemasnya agar Gus pasif itu menurutinya. "Tadi subuh kan sudah." "Ih, kapan Gus cium Sifa?" "Setelah sholat subuh," jawab Gus Fakih. "Itu kan subuh, kalau morning kiss itu harusnya pagi Gus." "Mau ya?" "Di pipi aja." Sifa ini selalu mempunyai alasan agar suaminya ini menurut. "Saya gak mau," jawab Gus Fakih lalu berdiri dari duduknya namun ditahan tangannya oleh Sifa. "Mau kemana Gus?" ucap Sifa. "Mau mandi." "Mau mandi bareng Gus." "Gak usah aneh-aneh." Setelah mengatakan itu Gus Fakih pergi begitu saja masuk ke dalam kamar. Punya suami gak ada romantis-romantisnya, kaku banget. Sifa pun pergi ke dapur dan membawa gelas bekas de Gus Fakih tadi. Saat di pintu dapur langkahnya terhenti. "Mas Andre," beonya. "Sifa," ucap seseorang yang sedang berada duduk di meja makan. Sifa mendekat lalu menaruh gelas tadi di meja. "Mas Andre kok ada di sini? Jangan bilang Mas itu guru baru yang dibilang sama Gus Fakih tadi." "Iya benar, Mas, guru baru itu. Ayah nyuruh Mas buat ngajar di sini." "Oh, apa kabar Mas? Sejak kapan udah di Indo?" ucap Sifa karena setaunya Andre ini kuliah di Kairo dan sekarang ia terkejut karena Andre sudah berada di Indonesia dan ada di pesantren ini. "Alhamdulillah kabar Mas baik.
3 hari yang lalu saya balik ke Indo. Maaf ya mas, gak datang ke pernikahan kamu waktu itu. Iya gak apa-apa mas, kalian saling kenal, ucap Gus Fakih yang tiba-tiba saja sudah ada di dapur. Suka muncul tiba-tiba tuh suami kayak hantu, gumam Siva dalam hati. Iya Gus, Mas Andre itu yang kemarin ditanyain sama tukang mie ayam. Jadi tamu semalam yang datang ke pesantren adalah Andre. Siva sempat terkejut kenapa kebetulan sekali kemarin dirinya mendengar nama itu lagi Pak Soleh setelah sekian lama tidak lagi mendengar atau bertemu dengan Andre. Dulu Siva pernah sempat dengan Andre dan sering sekali makan di mie ayam Pak Soleh sehingga bapak itu mengenal keduanya. Siva tidak ada niatan untuk bercerita tentangnya dengan Andre dulu pada Gus Fakih karena ia merasa itu masa lalu kenapa harus dikenang dan diceritakan. Ustadz Andre ditunggu Abi Ibrahim di ruang tamu, ucap Gus Fakih. Oh iya Gus, saya kesana dulu, jawab Andre. Andre pergi melangkah ke arah ruang tamu. Kini tinggal sisa 2 manusia yang berbeda jenis itu. Siva melangkah mendekat ke arah Gus Fakih lalu tiba-tiba memeluk Gus Fakih. Gus, ucap Siva pelan. Kenapa? Pasti ada maunya, ujar Gus Fakih. Hehe, Siva minta uang dong, ucap Siva yang masih memeluk suaminya. Ambil aja di lemari. Siva melepaskan pelukannya, lalu memegang wajah suaminya itu menggunakan kedua tangannya menjepit kedua pipi Gus Fakih. Makasih Gus Dudaku, gemes deh muak. Siva mencium hidung Gus Fakih karena merasa gemas dengan suaminya itu. Suka banget sih nyosor, gumam Gus Fakih. Satu lagi Gus, Siva izin ketemu sama Nisa ya, dia minta aku buat bantuin tugasnya, ucap Siva lagi. Iya. Pukul 11 siang Siva dan Nisa sedang berada di kafe langganan Nisa. Setelah membantu Nisa mengerjakan tugas sekolahnya, Siva diajak makan siang oleh Nisa di kafe itu. Tadinya dia akan pulang karena Gus Fakih akan ke kampus setelah duhur. Jika ia tidak pulang tepat waktu maka nanti tidak ada yang menjaga Hamzah. Uma Fitri akan mengajar jika siang hari. Siva sudah berapa kali menolak permintaan Nisa itu, namun Nisa tetap memaksa. Ia berkata hanya sebentar saja, jadi Siva menurutinya saja agar anak itu berhenti merengek. Ingat ya dek, jam 12 Mbah harus udah ada di pesantren, jangan ulur-ulur waktu Mbah, peringat Siva. Iya Mbah, tenang aja. Oke Mbah, ke toilet dulu ya, mumpung makanannya belum datang. Nisa hanya mengangguk, lalu Siva bangkit dari duduknya melangkah ke arah toilet. Saat di tengah perjalanan menuju toilet, handphonenya yang berada di dalam tas berbunyi menandakan ada yang menelponnya. Siva berjalan sambil mencari keberadaan handphonenya yang sejak tadi berbunyi hingga ia tidak memperhatikan langkahnya. Sedetik kemudian ia tak sengaja menabrak seseorang yang ada di depannya. Maaf ya Mbak, gak sengaja, ucap Siva. Lain kali hati-hati, jawab perempuan itu ketus. Iya sekali lagi maaf ya Mbak, ucap Siva lagi. Perempuan itu tidak menjawab lagi, malah langsung menyelonong pergi begitu saja dengan wajah yang mencirikan tidak suka pada Siva. Siva memperhatikan langkah perempuan itu. Ia tampak berpikir seperti tak asing dengan wajah perempuan tadi. Ya sekarang dia ingat perempuan itu yang ada di mimpinya semalam bersama Zahra. Siva buru-buru mengikuti langkah perempuan tadi. Ia tidak jadi untuk ke toilet. Dirinya terus mengikuti hingga perempuan itu duduk di salah satu meja yang ada di kafe. Dan yang membuat Siva terkejut kali ini ialah Siva melihat Azam berada di sana juga bersama dengan wanita itu. Azam kenapa bisa bersama wanita yang ada di dalam mimpiku semalam? Apa mimpi itu sebuah petunjuk? Monolog Siva.
Karena merasa penasaran, Siva mengikuti mereka berdua saat pergi dari kafe itu hingga ia lupa dirinya ke kafe itu bersama dengan Nisa. Anak itu pasti kebingungan mencari Siva. Siva terus mengikuti mobil Azam. Dengan ojek online pikirannya saat ini ia harus tahu segalanya hari ini juga. Karena rasa penasaran ini sudah benar-benar membeludak di otaknya. Mobil Azam masuk ke sebuah perumahan elit. Siva akan mengikutinya hingga masuk, namun ia tidak beruntung karena ia malah dihentikan oleh satpam yang berjaga di pintu perumahan itu. "Maaf Mbak, tidak boleh sembarang masuk ke perumahan ini, harus menggunakan kartu identitas bahwa memang Mbaknya tinggal di sini. Tapi saya tidak pernah melihat Mbak masuk ke perumahan ini, apa Mbaknya penghuni baru?" ucap satpam itu sambil menjelaskan. Saya gak tinggal di sini Pak, tadinya saya mau main ke rumah teman saya. Nanti saya kesini lagi deh besok, minta kartunya sama teman saya. Terima kasih Pak, permisi, assalamualaikum, ujar Siva berbohong agar satpam tadi tidak curiga bahwa dirinya tadi mengikuti Azam. Waalaikumsalam, sekali lagi maaf ya Mbak. Harapannya pupus di tengah jalan untuk bertemu Azam, tapi ada untungnya juga, jadi ia tahu Azam tinggal di mana, jadi ia bisa besok-besok kembali lagi ke sini. "Pak, anterin saya ke pesantren Al-Huda ya," ucapnya pada ojek tadi. "Siap Neng." Siva baru ingat ia meninggalkan Nisa di kafe tanpa mengabari. Karena waktunya akan lama jika kembali ke kafe, jadi ia memutuskan untuk mengirim pesan saja pada Nisa jika dirinya sudah kembali ke pesantren. Saat di tengah perjalanan menuju pesantren, tiba-tiba motor tukang ojek mati. Siva tadinya khawatir mengapa tiba-tiba tukang ojek ini berhenti. "Pak, kenapa ya?" "Maaf Neng, kayaknya habis bensin deh," jawab tukang ojek itu. "Waduh, mana masih jauh dari pesantren? Di sini gak ada yang jual bensin lagi," ujar Siva. "Jauh Neng, yang jual bensin sekitar sini," ucap tukang ojek. "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Suara azan berkumandang di masjid dekat tempat Siva berhenti. Siva melihat jarak masjid yang tidak jauh dari sana. Ia akan pergi ke sana saja untuk melaksanakan sholat duhur lebih dulu. "Pak, saya turun di sini aja ya, mau ke masjid. Ini ongkosnya saya lebihin." "Makasih Neng." Siva melangkah menuju masjid. Ia akan sholat terlebih dahulu. Setelah sholat nanti ia akan mencari kendaraan lain untuk pulang ke pesantren. Sebelum itu ia akan menelpon Gus Fakih untuk memberitahu bahwa dirinya akan pulang sedikit terlambat. Namun saat Siva akan menghubungi Gus Fakih, handphonenya mati. Ia lupa untuk mengisi baterai handphonenya. "Duh, segala mati lagi. Siap-siap kena omel Gus Fakih nih," gerutunya. Ia harus siap menghadapi omelan Gus Fakih tadi karena pulang terlambat dan tidak memberitahu itu pada suaminya. Siva melangkah ke halaman masjid. Di sana ia tak sengaja bertemu dengan Andre, dan lelaki itu pun melihat Siva. "Shiv, kok bisa ada di sini?" tanya Andre. "Tadi abis ketemu sama Nisa di daerah ini, pas mau pulang ke pesantren. Tukang ojeknya kehabisan bensin, jadi aku mampir ke masjid dulu sholat duhur." "Oh gitu, ya udah nanti pulangnya bareng Mas aja." "Iya deh." Siva merasa tidak nyaman saat ini karena hanya berdua dengan Andre. Ia tidak pernah menyangka akan bertemu lagi dengan masa lalu. Yang membuatnya tidak nyaman itu karena kini ia sudah menikah dan sekarang ia malah hanya berdua dengan laki-laki yang bukan mahram. Pasti orang-orang akan berpikiran aneh-aneh. "Shiv, saya boleh nanya?" ucap Andre kala keheningan itu. "Boleh." "Kamu tahu sebab Zahra bunuh diri?" tanya Andre. "Aku gak tahu Mas, ini aku lagi nyelidiki banyak banget yang ganjel di hati Siva. Gak mungkin Zahra bunuh diri." "Iya sih Mas juga gak percaya kalau Zahra melakukan itu." Andre dulu saat dekat dengan Siva juga mengenal Zahra.
Mereka sering jalan bertiga seperti sahabat dari kecil, sangat akrab, jadi sudah pasti mereka saling tahu sifat masing-masing. Mas Andre kenal sama Azam? Tanya Siva. Ia berpikir siapa tahu Andre bisa menemukan satu kepingan puzzle dari kasus Zahra ini. Azam pacarnya Zahra. Siva dibuat tercengang mendengar ucapan Andre itu. Maksudnya bagaimana setaunya Zahra tidak akan pernah melakukan hubungan yang jelas-jelas dosa itu. Pacar, ucap Siva. Mas juga gak tahu si Azam itu pacarnya Zahra atau bukan. Cuma dulu Mas sering lihat mereka berduaan, jalan berdua, makan berdua, pokoknya kayak orang pacaran gitu, jelas Andre. Siva semakin dibuat pusing. Hal apa lagi yang ia tidak tahu? Apa benar dulu Zahra berpacaran dengan Azam? Ia harus segera menemui Azam untuk lebih jelasnya. Dan wanita yang bersama Azam itu juga mengapa semalam ada di mimpinya, apa semua ini berkaitan? Gadis aktif itu kini sedang bolak-balik seperti gosokan di depan pintu dalam. Dirinya takut jika nanti Gus Fakih memarahinya dan akan menginterogasinya, sebab ia telah terlambat selama 1,5 jam karena tadi ia terkena macet di perjalanan. Masuk gaya. Siva takut Gus Fakih marah-marah lagi. Masuknya lewat belakang aja deh, ucap Siva. Saat Siva akan melangkah, ada seseorang yang memegang pundaknya. Mau kemana lagi kamu? Ucap seserang dengan suara beratnya. Dia Gus Fakih yang sejak tadi memperhatikan Siva yang bolak-balik di depan dalam. Siva membalikkan tubuhnya menghadap seseorang yang berucap tadi. Melihat mata tajam suaminya itu, Siva menyengir tak berdosa. Gus Fakih, kok masih di rumah? Katanya mau ke kampus, ucap Siva. Tidak jadi. Dan itu semua gara-gara kamu. Ikut saya, ucap Gus Fakih dengan tatapan tajamnya. Kemana Gus? Tanya Siva sambil melangkah masuk. Ke kamar, jawab Gus Fakih yang sudah melangkah ke arah kamar dan diikuti oleh Siva. Mau ngapain Gus? Tanya Siva lagi. Kini mereka berdua sudah berada di kamar. Mau makan kamu. Siva langsung menelan ludahnya. Maksud Gus Fakih apa? Ia jadi takut. Kunci pintunya, titah Fakih, dan Siva hanya menurutinya. Ia dibuat terkejut lagi, matanya membulat sempurna ketika melihat Gus Fakih membuka kaos di hadapannya dan bawahannya masih memakai sarung. Gus, ngapain buka baju? Masa kita mau anuan di siang bolong gini? Pikiran kamu selalu traveling. Saya mau minta kerokin Siva. Saya masuk angin karena semalam tidak tidur, ditambah tadi harus jaga bayi itu, ujar Gus Fakih. Oh, mau dikerokin toh? Ngomong dari tadi kek, jangan tiba-tiba buka baju kayak gitu. Pikiran Siva kan jadi kemana-mana. Kamu saja yang pikirannya kotor. Ayo cepat, mumpung Hamzah lagi tidur. Bentar Gus, Siva mau ganti baju dulu. Siva rasa bajunya sudah kotor dan bau keringat karena tadi dia habis dari luar setengah hari. Ia juga ingin mencuci mukanya yang terasa lengket dan berminyak. Ya udah, saya tunggu, jangan lama-lama. Siva mengambil pakaiannya di lemari lalu pergi ke kamar mandi untuk berganti pakaian. 2 menit kemudian Siva sudah berganti pakaian dan keluar kamar mandi. Astagfirullah, kenapa kamu pakai baju seperti itu Siva? Ucap Gus Fakih terkejut saat melihat Siva memakai baju kaos lengan pendek dan celana pendek di atas lutut. Gerah Gus, lagian lagi di kamar ini kita juga udah sah, jadi gak dosa dong pakai baju kayak gini. Dilihat Gusnya, jawab Siva. Di rumahnya dulu Siva memang terbiasa memakai baju seperti itu saat di kamarnya. Saat tidur pun seperti itu, cuma saat pertama tidur dengan Gus Fakih merasa canggung dan malu, jadi saat itu ia memakai gamis saat tidur. Sekarang ia sudah terbiasa untuk membuka hijabnya di depan suaminya itu.
Lagi pula suaminya itu kaku dan pasif, jadi pasti tidak akan macam-macam kalau dirinya memakai baju seksi sekalipun. Terserah kamu saja, ayo cepat kerokin saya. Iya. Siva mendekat pada Gus Fakih yang berada di atas ranjang. Setelah mengambil minyak telon dan uang koin lalu mulai mengerik punggung suaminya itu. Saya boleh nanya sesuatu? Ucap Gus Fakih. Apaan tuh? Sebenarnya kamu dulu punya hubungan apa dulu sama Andre? Kayaknya deket banget, saya tahu tadi kamu pulang bareng dia kan? Tanya Gus Fakih. Siva kira suami pasifnya itu tidak akan bertanya soal itu. Ia kira Gus Fakih akan cuek saja ketika tahu kalau istrinya itu diantar oleh laki-laki yang bukan mahram dan hanya berdua saja. Menurut Siva ini sebuah kemajuan sifat Gus Fakih. Suaminya itu sedikit peduli sekarang padanya. Oke Siva cerita deh, biar Gusnya gak cemburu en salah paham sama Andre. Jadi 1 tahun yang lalu, waktu aku baru lulus pesantren, Siva tuh dijodohin sama Umi dan Abi. Siva mah mau-mau aja, siapa tahu kisah perjodohannya sama kayak yang di novel-novel. Nah, yang dijodohin sama Siva itu Mas Andre. Sesuai harapan aku, ternyata cowok yang dijodohin itu baik, alim, ganteng, perfect deh. Siva mulai bercerita sambil mengerik suaminya yang masuk angin itu. Terus kenapa gak nikah sama dia? Ucap Gus Fakih memotong cerita Siva. Makanya dengerin dulu ceritanya. Belum sesi tanya jawab, ucap Siva karena kesal ia menekan uang koin itu pada punggung suaminya. Pelan-pelan dong. Hehe maaf, ya udah lanjut nih ceritanya. Aku sama Mas Andre dikasih waktu 1 bulan buat ta'aruf. Sering jalan, ketemu, makan, saling ngobrol, tapi gak cuma berdua, Zahra juga nemenin aku. Pasti waktu itu Zahra sering izinkan ke Gusnya buat ketemu aku. Gak pernah, jawab Gus Fakih. Lah masa sih? Gak mungkin Zahra gak izin sama suami. Udah jangan bahas itu, lanjutin saja cerita kamu, titah Gus Fakih. Oke. Nah selama sebulan itu kita berdua udah mulai saling tertarik. Kayaknya cuma sekedar saling suka, kalau cinta kayaknya sih belum. Rencananya setelah 1 bulan ta'aruf di bulan depannya kita mau langsung lamaran tuh. Tapi gak jadi karena Mas Andre dapat info kalau dia keterima kuliah di Kairo. Jadi aku bilang sama Mas Andre buat selesain dulu kuliahnya baru kita nikah. Siva bakal nunggu Mas Andre pulang ke Indo. Di tengah perjalanan menunggu Mas Andre, Zahra meninggal dan nyuruh aku buat nikah sama Gusnya. Sebelum aku setuju dengan pernikahan itu, Siva tanya dulu sama Mas Andre dan dia rela dan ikhlas kalau aku nikah sama Gus Fakih. Mungkin Siva jodohnya sama Gus, udah gitu deh ceritanya. Berakhirnya cerita Siva, selesai juga ia mengerik Gus Fakih. Kenapa kamu mau menikah dengan saya? Tanya Gus Fakih. Kayaknya dilihat-lihat seru nikah sama Gus, kayak ketantang gitu buat lelehin Gus kutub utara ini. Sini deh Gus tidur di sini. Siva menyuruh Gus Fakih untuk menidurkan kepala Gus Fakih di atas pahanya, lalu memijat kepala suaminya itu. Enak gak Gus? Siva diajarin sama bunda kayak gini biar gak pusing lagi, ucap Siva dan Gus Fakih hanya mengangguk. Gus Fakih memejamkan matanya, menikmati pijatan istrinya itu. Benar pijitan itu sedikit menghilangkan rasa pusing kepalanya. Saya mau tidur, bangunkan saya saat waktu asyar tiba, ucap Gus Fakih lalu mencari posisi nyaman dengan masih menjadikan paha Siva sebagai bantalnya. Pakai bajunya dulu Gus. Gak mau. Gerah. Siva tidak membantah, biarkan saja jika suaminya itu tidak mau memakai baju. Lalu Siva melanjutkan pijitannya. Saat dirasa Gus Fakih sudah terlelap tidur, Siva memindahkan kepala Gus Fakih pada bantal karena kakinya terasa pegal.
Ia akan pergi untuk mengecek baby Hamzah yang masih tertidur. Namun saat akan bangkit tangannya ditarik yang Gus Fakih yang masih memejamkan mata. Karena tarikan itu cukup kencang membuat tubuh Sifa ambruk di atas tubuh Gus Fakih. Ya ampun, bisa-bisa jantung Sifa copot, jedak-jeduknya makin kenceng lagi. Gus Fakih gak pakai baju lagi bikin tremor aja, gumam Sifa. Ia mencoba untuk bangun agar tidak terlalu dekat dengan Gus Fakih. Sifa merasa tidak nyaman di posisi ini, apalagi Gus Fakih tidak memakai baju dan dirinya juga hanya memakai kaos pendek. Sekarang posisi Sifa sudah berbaring di samping Gus Fakih. Ia mencoba lagi untuk turun dari ranjang, lagi-lagi Gus Fakih menahan pergerakannya. Kini suaminya itu malah memeluknya dari samping, mengunci pergerakan Sifa. Ia hanya pasrah karena pelukannya sulit untuk dilepaskan. Ah ya udah ikutan tidur aja kalau kayak gini mah. Sekali-kali tidur siang, ucap Sifa. Dirinya ikut terlelap di pelukan suaminya. Malam harinya setelah mengajar tahfiz para santriwati, kini Sifa sedang merapikan pakaian Gus Fakih yang ada di lemari karena sedikit berantakan. Bajunya dan baju Gus Fakih berada di lemari yang berbeda, jadi ia jarang mengecek lemari suaminya. Saat sedang melipat baju-baju itu, baby Hamzah yang belum tidur itu malah mengacak-acak pakaian yang sudah Sifa lipat dengan rapi. Baby Hamzah, jangan diacak-acak dong. Bunda udah capek-capek lipet sama kamu malah diacakin, nanti baba marah loh, ucap Sifa pada bayi itu. Karena bayi itu tidak mengerti ucapan Sifa, bukannya berhenti, Hamzah malah semakin senang mengacak-acak pakaian itu. Sifa hanya menghela nafas melihat tingkah anaknya itu. Anak sama bapaknya sama aja, sama-sama ngeselin, ucap Sifa. Sekarang ia memilih untuk menidurkan Hamzah karena memang ini sudah malam, dan agar Hamzah tidak lagi mengganggunya, ia letakkan Hamzah di ayuna bayi lalu memberikan susu yang sudah ia siapkan di botol dot. Tak butuh waktu lama Hamzah sudah tertidur dan Sifa bisa menyelesaikan tugasnya. Sifa kembali merapikan pakaian yang berserakan di karpet itu. Saat ia akan menaruh baju-baju itu ke dalam lemari, ada sebuah foto terjatuh. Sifa menyusun terlebih dahulu baju-baju itu lalu mengambil foto itu. Foto Zahra sama Azam. Beonya, ia buru-buru memotret foto itu menggunakan handphonenya, lalu menaruh kembali fotonya di bawah baju Gus Fakih. Apa benar yang dibilang Mas Andre, kalau Zahra dulu pernah pacaran sama Azam? Ucap Sifa. Di foto itu posisi Zahra memeluk Azam dari samping dan Azam merangkul pinggang Zahra. Di saat Sifa tengah melamun hal tadi di sofa sambil mengayun-ayun ayunan bayi yang berisi Hamzah, Gus Fakih masuk ke dalam kamar dengan wajah kelelahan. Mungkin karena sejak asyar tadi ia mengurusi persiapan acara santri besok. Gus, Sifa terkejut ketika tiba-tiba Gus Fakih menaruh kepalanya di paha Sifa. Capek banget, pijitin saya lagi shift, ucap Gus Fakih. Sifa bakal pijitin Gusnya asal Gus mau jawab pertanyaan Sifa. Oke, tapi hanya satu pertanyaan saja. Apa Gus tahu kalau Zahra dulu pernah pacaran sama Azam? Saya gak tahu. Kamu yang sahabatnya kenapa malah tanya ke saya, seharusnya kamu lebih tahu tentang Zahra. Ih Gus nyebelin, kalau Sifa tahu ngapain nanya ke Gusnya. Terus kalau Gus gak tahu kenapa ada foto Zahra sama Azam di lemari Gus Fakih. Sifa menghentikan pijitannya, kedua tangannya ia lipat di depan dada. Bibirnya mengerucut kesal dengan Gus Fakih karena selalu tidak benar menjawab pertanyaannya. Gak usah cemberut gitu, gak akan saya jawab juga, tadi perjanjiannya hanya satu pertanyaan. Kecuali kamu mau memenuhi syarat, saya akan jawab pertanyaan kamu itu. Syarat apa Gus? Sifa langsung berbinar ketika Gus Fakih memberi kesempatan lagi. Kita buat baby.
Siva bernafas lega, malam tadi tidak terjadi apa-apa. Ia terselamatkan jadi mangsanya Gus Fakih. Untung saja malam tadi ia sedang haid, kalau tidak dia pagi ini sudah dibuat tidak bisa berjalan oleh Gus Fakih. Siva berdelik nyeri saat mendengar ucapan Gus Fakih tadi malam. Kita buat bayi. Sepertinya Gus Fakih berkata seperti itu untuk mengalihkan pembicaraan tentang Zahra dan Azam. Gus Fakih paling tidak mau membahas mereka berdua, jadi percuma saja jika dirinya bertanya apa pada suaminya itu. Hari ini suasana pesantren sedang ramai karena akan ada acara peringatan Hari Santri. Semua santriwan, santriwati dan para pengurus pesantren di luar sana sedang sibuk mempersiapkan acara itu. Namun pasutri baru ini masih berada di kamar masih menyiapkan diri. Siva sedang merapikan hijabnya dan Gus Fakih baru selesai mandi. Pagi ini mereka berdua kerepotan mengurus Hamzah. Entah kenapa Hamzah sangat rewel pagi ini. Tidak mau ditinggal sendiri, harus selalu ada yang menggendong. Itu sebabnya mereka berdua jadi terlambat bersiap. Tok tok tok, Fakih Siva, panggil seseorang di balik pintu. Keduanya langsung menengok ke arah pintu. Gus, tolong bukain pintunya. Ini Siva belum selesai kayaknya itu deh, ucap Siva. Gus Fakih yang belum baru saja keluar kamar mandi itu dan hanya menggunakan sarung bawahannya tanpa memakai baju langsung menuju pintu untuk membukanya. Ternyata benar itu Uma Fitri. Entah kenapa saat Gus Fakih membuka pintu umahnya itu tersenyum aneh. Hayo abis ngapain tuh keramas-keramas, ucap Uma Fitri. Gus Fakih menyerenyitkan dahinya, ia tidak mengerti ucapan umahnya. Apa sih Uma? Jadi ini sebabnya kalian terlambat keluar? Abis anuan ya tadi subuh, ucap Uma Fitri. Gus Fakih menghela nafasnya. Ternyata pikiran umahnya ini sama saja seperti istrinya itu, suka traveling kemana-mana. Uma cantik, Fakih keramas karena memang rambutnya kotor, bukan karena Fakih sama Siva ngapa-ngapain. Sebenarnya Uma kesini mau apa? Ngapa-ngapain juga gak apa-apa kali, udah sah ini. Uma kesini mau ambil Hamzah, mau bawa dia keluar, pasti seneng lihat rame-rame, ujar Uma Fitri. Gus Fakih tidak mengatakan apa-apa lagi, ia langsung pergi mengambil Hamzah yang sedang bermain di tempat tidurnya. Gus, Hamzahnya mau dibawa kemana? Tanya Siva yang melihat Gus Fakih menggendong bayi itu. Uma mau bawa dia keluar, jawab Gus Fakih. Baby Hamzah sepertinya terlihat begitu senang saat Gus Fakih memberikannya pada Hamzah. Bayi itu sudah mulai akrab dengan umahnya. Setelah Uma Fitri pergi, Gus Fakih kembali menutup pintu kamarnya. Mana baju saya? Tanya Gus Fakih pada Siva. Itu di kasur Gus, udah aku setrika, jawab Siva. Siva sengaja memilihkan baju suaminya berwarna sama dengannya agar terlihat seperti best couple gitu. Untungnya Gus Fakih selalu mau memakai pakaian yang dipilihkan Siva tanpa ada bantahan dan penolakan. Gus Fakih menyisir rambutnya yang masih basah di hadapan cermin. Siva yang masih duduk di depan cermin itu langsung terpesona dan menatap suaminya itu melalui cermin. Masya Allah, ganteng banget suami dudaku, ucapnya dalam hati. Kenapa? Ucap Gus Fakih yang melihat Siva dari cermin terlihat senyum-senyum sendiri. Gus ganteng banget sih, celetuk Siva. Walaupun dipuji, suaminya itu tetap menampakkan ekspresi wajah yang datar, tidak tersenyum sama sekali. Gus Fakih menaruh sisir di meja rias yang di depannya ada Siva. Kamu juga cantik, bisik Gus Fakih tepat di telinga Siva. Gus, jangan buat Siva terbang dong pagi-pagi gini, ucap Siva kegirangan saat Gus Fakih memujinya. Lebay, balas Gus Fakih lalu melangkah ke arah pintu. Siva langsung berdiri kala melihat suaminya itu akan meninggalkannya. Udah cantik gini gak ada yang gandeng, nanti minta Mas Andre aja deh yang gandeng,
ucap Sifa matanya melirik-lirik ke arah Gus Fakih yang tidak jadi menutup pintu. Mendengar hal itu Gus Fakih langsung berbalik menyusul istrinya lalu menggenggam tangan mungil Sifa tanpa berkata apapun membawa istrinya itu keluar. Sifa tersenyum kemenangan karena berhasil memancing suaminya. Nah gini dong jadi kelihatan hak miliknya, milik Muhammad Fakih Haidar, ucap Sifa. Para santri sudah berkumpul di lapangan. Pagi hari ini akan ada acara pawai keliling kampung. Santri putra dan putri semua memakai pakaian serba putih, masing-masing ada yang memegang bendera kecil dan poster. Guru-guru dan pengurus pesantren kini sedang mengatur barisan para santri untuk pergi pawai. Terlihat di bagian paling depan barisan santri putra yang memegang rebana hadroh. Sepertinya acara ini akan meriah dan seru. Saya kesana dulu, ucap Gus Fakih sambil menunjuk pada ustadz-ustazah yang sedang berkumpul di lapangan. Sifa hanya mengangguk dan Gus Fakih melepaskan genggamannya lalu melangkah pergi. Setelah kepergian Gus Fakih, Sifa menemui Uma Fitri yang menggendong Hamzah di pinggir lapangan. Biar Sifa aja yang gendong Uma, ucap Sifa yang langsung mengambil alih Hamzah dari gendongan Uma Fitri. Gak ikut Fakih, Syif? Tanya Uma Fitri. Enggak Uma, takut ngerepotin Gus Fakihnya kalau ikut pawai. Lagian nanti ngerepotin Uma juga harus jagain Hamzah, ujar Sifa. Ia merasa tidak enak jika harus terus merepotkan Gus Fakih dan Uma Fitri. Kemarin saja dia telah salah terlambat pulang dan melalaikan tugas untuk menjaga baby Hamzah. Uma gak ngerasa direpotkan kok, Hamzah kan cucu Uma sendiri, balas Uma Fitri. Sifanya yang ngerasa gak enak Uma. Saat Uma Fitri akan berbicara lagi, handphone Sifa berbunyi. Ia melihat layar handphonenya, ternyata Aisyah yang menelponnya. Sebentar ya Uma, mau angkat telepon dulu. Iya nak. Sifa menjauh dari keramaian agar terdengar jelas suara teleponnya. Dengan membawa baby Hamzah yang sudah tertidur, ia masuk ke dalam karena hanya di tempat itu yang sepi. Assalamualaikum kak, ucap Aisyah di seberang sana. Waalaikumsalam, kenapa dek? Aisyah mau nanya kemarin malam kakak telepon terus ada apa ya? Jam segitu Aisyah udah tidurlah. Kakak mau minta bantuan kamu. Semalam saat Gus Fakih sudah tidur, Sifa mencoba menghubungi Aisyah untuk meminta bantuan membuka WhatsApp Zahra yang terkunci. Seingatnya Aisyah mempunyai teman anak pasti anak itu akan membantu menyadap WhatsApp orang lain. Bantuan apakah? Tapi gak gratis ya, ucap Aisyah yang terdengar terkekeh di seberang sana. Ah kakak jadi mikir dua kali kalau minta bantuan sama kamu, gak pernah ikhlas pasti selalu minta imbalan. Ujar Sifa. Memang benar adiknya ini selalu meminta imbalan. Seperti 2 hari yang lalu saat Sifa meminta Aisyah menemani mencari handphone Zahra. Adiknya itu meminta kuota 50 GB kalau Sifa mau ditemani, tapi Sifa selalu menurutinya. Gimana ya kak, di dunia ini gak ada yang gratis. Kamu ini ya, kakak bilangin ke Gus Fakih loh, kalau kamu sering morotin istrinya, abis kamu diceramahin sama Gus Kutub itu. Ancam Sifa. Lah jangan dong, kakak tahu sendiri kan. Aku takut sama suami kakak nyeremin mukanya. Ya udah deh kalau ini gak usah dikasih imbalan, aku bantuin dengan ikhlas. Sifa tersenyum kemenangan yang tidak dilihat oleh Aisyah. Akhirnya dia tahu titik lemah adiknya itu adalah Gus Fakih, jadi dia akan lebih mudah untuk mengancamnya jika meminta imbalan. Nah gitu dong, bantuin orang itu harus ikhlas. Iya, terus ini minta bantuan apakah? Tolong cari tahu siapa yang terakhir kali Zahra hubungi di WhatsAppnya. Ini soalnya WhatsApp dia dikunci, kakak gak tahu sandinya apa, udah dicoba berapa kali tetap salah. Kamu masih temenan sama Hasbi?
Dia pasti bisalah nyadap HP Zahra. Oh gitu doang mah gampang, nanti tuh anak tinggal Aisyah sogok aja pakai cilok pasti nurut, nanti tinggal kirim aja handphonenya ke rumah. Tadi kakak udah titip ke Pak Asep, dia mau ketemu sama Abi katanya. Oke siap, tunggu aja infonya nanti malam kelar nih. Ya udah aku tutup ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam, thank you my sister. Acara memperingati Hari Santri itu berakhir sebelum waktu asyar tiba. Di malam hari semua santri diperbolehkan beristirahat karena malam ini ngaji diliburkan sebab tadi siang para santri pasti lelah karena rangkaian acara. Kini Sifa sedang membuatkan teh manis untuk Uma dan Abi Ibrahim setelah menidurkan baby Hamzah. Ini tehnya Uma, Abi, ucap Sifa sambil menaruh teh hangat itu di meja ruang depan. Iya makasih nak, ucap keduanya. Sorot mata Sifa melihat ke arah jendela, ia semakin fokus melihat keluar ketika matanya itu menuju sosok yang ia kenal, yaitu suaminya yang tengah mengobrol dengan seorang wanita yang ia tak kenal. Wanita itu melihat ke arah dalam. Sifa rasa wajah wanita itu tidak asing, ia seperti pernah bertemu. Sedetik kemudian ia ingat kalau wajah perempuan itu mirip dengan wanita yang ia tak sengaja tabrak saat di kafe yang bersama dengan Azam kemarin. Bedanya wanita yang bersama Azam itu tidak memakai hijab dan yang sedang mengobrol dengan Gus Fakih ini memakai hijab. Entah mereka orang yang sama atau hanya sekedar mirip saja. Uma itu Gus Fakih lagi ngobrol sama siapa ya di luar? Tanya Sifa. Ia benar-benar penasaran siapa wanita itu, seperti sangat dekat dengan suaminya. Itu sahabat kecil Fakih, namanya Tiara, jawab Uma Fitri. Sifa membuang nafas kecil. Sahabat ya, semoga aja gak jadi pelakor. Masa belum aja seminggu nikah udah muncul pelakor, kan gak lucu, gumamnya dalam hati. Ia mencium bau-bau aura negatif dari wanita itu, karena wajahnya sama dengan nenek lampir yang ada di mimpinya saat itu, wanita yang membunuh Zahra. Tadinya Sifa akan menghampiri Gus Fakih, tapi tidak jadi karena ada pesan masuk dari Aisyah mengirimkan hasil dari menyadap handphone Zahra. Uma Abi, Sifa ke kamar ya, kasihan Hamzah sendirian, ujar Sifa. Iya nak, istirahat ya, jawab Uma Fitri. Lalu Sifa langsung masuk ke dalam kamar. Aisyah unyu, Kak ini nomor yang terakhir kali dihubungi sama Kak Zahra, 08123445. Sifa langsung memasukkan nomor yang Aisyah kirim ke kontak WhatsApp-nya, ternyata memang tidak ada di kontak handphonenya. Coba telepon aja deh, siapa tahu masih aktif. Sifa menekan tombol telepon dan benar nomor itu masih aktif. Saat bersamaan ia menelpon nomor asing itu, ada bunyi nada dering handphone di kamarnya. Ia mencoba mematikan saluran teleponnya dan suara yang terdengar tadi juga ikut tak bersuara lagi. Ada yang aneh di sini. Ia menekan kembali tombol telepon dan bunyi nada dering itu kembali terdengar. Sifa menelusuri kamar mengikuti sumber suara itu. Ternyata itu berasal dari dalam lemari Gus Fakih. Ia langsung membuka lemari itu namun tidak terdapat handphone di sana. Saat berbunyi lagi, sepertinya handphone itu berada di dalam laci lemari, namun saat Sifa akan membukanya lakon itu ternyata dikunci. Jadi ini nomor Gus Fakih. Dia punya 2 handphone. Tapi untuk apa handphone satunya? Ia semakin dibuat penasaran dengan suaminya yang terdapat banyak rahasia. Ia harus terus menggali rahasia yang suaminya itu kubur. Bersambung.